Sampai pada waktu itu saya ngomong, ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Nggak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat. Kami ini di Riau 25,68% miskin. Plus ekstrim. Miskin terbanyak itu di Meranti, di Riau. Di Riau itu ada di Meranti. Tapi kok teganya, minyak kami, duit kami tidak diberikan. Bagaimana cara penghitungannya yang pas? Saya terus terang Pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah Pak. Itu Pak. Ya kita tunggulah, ada tidak nanti gugatan saya ke mahkamah, kita lihat. Saya lagi nunggu Pak Tito, karena Pak Tito adalah pembina saya selaku Menteri Dalam Negeri, pembina untuk kepala daerah. Terima kasih. Izin Pak, saya enak mandeng Bapak di sini, aku tinggalkan ini ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbeno Arif dari Forum News Network. Ini kita ketemu lagi di hari Senin awal pekan. Semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Pernyataan keras dari Bupati Meranti di Riau ini ya, Muhammad Adil berbuntut panjang. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mendesak Muhammad Adil untuk segera memberi klarifikasi dan minta maaf karena menyatakan atau menyebut gitu Departemen Keuangan berisi iblis dan setan. Tuntutan Prastowo itu diunggah melalui cuitannya di akun Twitter. Ini akun Twitter pribadi ya, dan dia menyebut Muhammad Adil telah bertindak tidak adil, ngawur, dan menyesatkan. Saya Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Kami keberatan dan menyayangkan pernyataan Bupati Meranti, Saudara Muhammad Adil, yang sungguh-sungguh tidak adil karena mengatakan pegawai Kementerian Keuangan iblis atau setan. Ini jelas ngawur dan menyesatkan. Karena Kementerian Keuangan justru sesuai undang-undang telah menghitung dan menggunakan data resmi Kementerian SDM dalam membagi dana bagi hasil. Dana yang dipakai bukan untuk daerah penghasil saja, tapi juga daerah sekitar agar merasakan kemajuan dan kemakmuran bersama-sama. Kementerian Keuangan juga telah mengalokasikan pada 2022 ini transfer ke daerah dan dana desa sebesar 872 miliar atau 17% dari APBD Kabupaten Meranti atau 4 kali lipat dari PAD Meranti sebesar 222 miliar. Untuk itu, kepada Saudara Muhammad Adil, agar segera minta maaf secara terbuka dan melakukan klarifikasi agar tidak terjadi penyesatan publik yang lebih luas. Terima kasih. Bupati Muhammad Adil sebelumnya dalam rapat koordinasi nasional pengelolaan pendapatan dan belanja daerah itu marah kepada Direktur Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luki Alfirman. Ini rakornasnya berlangsung di Pekanbaru hari Kamis tanggal 8 Desember 2022. Kepada Luki Alfirman, Muhammad Adil mempersoalkan dana bagi hasil atau DBH, itu minyak yang ditambang di Pulau Meranti. Dari Meranti itu Pak, daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak termiskin. Ekstrim lagi. Ya pertanyaan saya, bagaimana kami mau tidak miskin, uang kami tidak dikasihkan. Bapak bilang dibagi rata kemana? Se-Indonesia atau apa? Kami Pak, minyak kami 103 sumur kering. 103 sumur sudah kering Pak. Kalau 100 sumur lagi kering, miskin total.
Kami tidak perlu bantuan dari provinsi, dari pusat. Serahkan aja duit minyak kami, ada selesai itu. Kalau itu tidak diserahkan, ini kan bagian Pak, ikut aturan pembagian. Ini aturannya sudah ada semua Pak, ini aturannya. Bapak lah megang aturannya, sudah tahu. Pertanyaan kami itu mengapa kok tidak dibagikan kepada kami? Dolarnya naik 100 dolar dari 60 ke 100. Liftingnya naik menjadi 7.500 lebih barel per hari, per day. Lah, duitnya kok malah berkurang. Jadi Pak, saya sudah punya kayaknya. Izin Pak Bupati. Sebentar Bu, ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya, kami biarkan aja. Mudah ambil 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Karena Pak Jokowi 2024 wajib 0%. Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan orang, nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu? Akibat pandemi COVID, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia. 41.000 penganggurannya, itu PMK. Pertanyaan mengapa uang kami dulu 114, sekarang 115. Naiknya cuma 700 juta saja. Kami naik per triwulan 3 naik 6%. Dihitungkan bulan 12 naik 20%, berarti minyaknya tambah banyak. Di bor sekarang 7.800, hampir 8.000 barel per day. Ini orang SKK Migas yang ngomong di Bandung Pak, bukan saya ngomong asal-asalan. Lah pertanyaannya, lah minyaknya banyak, duitnya besar, lah dapatnya kok malah berkurang. Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu. Apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kan tak mungkin kan? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim Pak. Tadi kalau Bapak ngomong begini bagi rata, itu salah Pak. Dibagi rata kemana? Saya terus terang Pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah Pak. Itu Pak. Ya kita tunggulah, ada tidak nanti gugatan saya ke mahkamah. Kita lihat, saya lagi nunggu Pak Tito. Karena Pak Tito adalah pembina saya selaku Menteri Dalam Negeri, pembina untuk kepala daerah. Terima kasih. Izin Pak, saya enak mandeng Bapak di sini. Aku tinggalkan ini ruangan. Pernyataan Adil ini viral dan menimbulkan reaksi yang beragam. Publik yang tercermin dari reaksi para netizen itu umumnya mendukung pernyataan Adil. Khususnya ini apalagi di Riau ya. Karena mereka menilai selama ini pemerintah pusat itu telah berlaku tidak adil, mengeruk hasil sumber daya alam dari daerah, tetapi kemudian tidak dikembalikan secara proporsional lah ke daerah-daerah penghasil itu. Daerah-daerah penghasil minyak seperti Meranti itu ironisnya ini masuk dalam kategori kabupaten yang termiskin gitu ya. Ini kan seperti seperti ayam yang mati di lumbung padi, penghasil minyak bukannya bergelimang minyak tapi malah rakyatnya miskin, dan banyak di antara mereka terpaksa harus meninggalkan daerahnya, merantau menjadi TKI ke negeri seberang yakni Malaysia. Muhammad Adil ini siapa ya? Ini kok tiba-tiba dia menyita perhatian publik nasional. Dia ini memang dikenal sebagai figur yang pemberani sekaligus kontroversial ya. Dia berani melawan atasannya, Gubernur Riau, ketika dinilai tidak benar.
Adil misalnya pernah menolak kedatangan Gubernur Riau Samsuar itu ke Meranti. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Oktober 2022. Ini belum lama juga ini ya. Rencananya Gubernur Samsuar itu akan berkunjung ke Meranti dan menyalurkan bantuan keuangan khusus di 2 kecamatan di Meranti. Namun kunjungan dari Gubernur Riau tersebut dibatalkan karena katanya itu ditolak oleh Muhammad Adil. Namun kepada wartawan Adil membantah, menolak Samsuar. Mau datang silahkan, mau tidur silahkan. Siapapun mau datang ke Meranti boleh. Tidak ada yang melarang, apalagi gubernur yang datang. Itu kata Adil ketika diwawancarai sejumlah wartawan pada beberapa hari kemudian, tanggal 13 Oktober 2022 ya. Adil justru mengatakan Samsuar yang membatalkan janji kampanyenya terhadap Kepulauan Meranti. Janji kampanye itu yang dibatalkan sama dia katanya. Dulu waktu kampanye katanya mau bantu Meranti sekian-sekian. Oh tidak, janjinya saja dibatalkan, apalagi kedatangannya. Adil pun menilai Gubernur Riau Samsuar itu sudah pikun. Masa orang datang dibilang nggak boleh. Kalau gubernur mau datang tentu membawa janji politiknya. Katanya mau bangun jalan ini, jalan itu, semua mau dibangun dia. Tentu menyelesaikan janji politik nggak mungkin dia tidak datang, kata Adil. Jadi dia berkali-kali menyebut kata pikun ini. Sebulan kemudian Adil itu kembali mengundang keriuhan. Dia membuat Mendagri Tito Karnavian kesal karena tidak hadir dalam rapat koordinasi gubernur, bupati dan wali kota serta lurah dan camat seprovinsi Riau. Ini acaranya langsung dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian pada tanggal 8 November 2022. Yang menarik ini Adil tidak hanya tidak hadir, tapi dia sama sekali tidak mengirim utusannya ke acara yang dipimpin oleh Tito Karnavian itu. Saya tidak tahu kenapa dia tidak hadir. Saya akan cek dan saya akan minta Inspektorat Jenderal Pak Tom Sitohir untuk mengecek kenapa dia tidak hadir. Itu kata Mendagri Tito Karnavian. Dia kelihatannya sangat marah dengan ketidakhadiran dari Muhammad Adil ini. Belakangan terungkap ketidakhadiran Adil itu karena dia menolak untuk hadir dalam setiap agenda acara Gubernur Riau Samsuar. Rupanya ini semacam aksi boykot gitu ya. Jadi nggak peduli walaupun ada Mendagri yang hadir, kalau selama ada Gubernur Riau dia tidak hadir. Itu bentuk protes terhadap kebijakan Pak Gubernur yang menganaktirikan Meranti, khususnya dalam pembagian anggaran. Itu penjelasan dari Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Meranti, Yusran. Yusran menyebutkan bahwa APBD Riau itu 10 triliun. Namun pemerintah Kabupaten Meranti hanya dapat kucuran 3,8 miliar. Dan menurut Yusran itu Adil itu sudah berulang kali duduk bersama Samsuar mengenai anggaran ini. Namun seluruh pertemuan itu dinilai tidak membuahkan hasil. Karena itu kemudian Adil memilih memboikot setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Gubernur Riau. Ini memang unik ya. Muhammad Adil ini. Nah, siapa sebenarnya sih, profilnya seperti apa sih Muhammad Adil ini? Dia ketua Puja Kesuma. Ini artinya putra Jawa kelahiran Sumatera ini. Saya tidak tahu apakah dia transmigran atau orang tuanya pindah ke sana gitu. Yang jelas dia ini lahir kelahiran 18 April 1972. Jadi usianya sekarang 50 jalan 51 tahun ya. Dia menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti itu sejak tahun 2021 hingga 2024 mendatang. Jadi pas pada pemilu serentak nanti. Dan sebelum itu dia pernah menjadi anggota DPRD. Ternyata dia pernah 2 kali menjadi anggota DPRD Riau, itu periode 2009 dan 2014, kemudian ini sebelumnya di Meranti rupanya, di Bengkalis ya kalau sebelumnya. Ini kan ini Meranti ini Pemekaran. Dan kemudian dia juga pernah menjadi anggota DPRD Riau 2014 sampai 2018. Nah, waktu itu dia masih tergabung dalam partai politiknya Hanura. Tapi kemudian pada tahun 2018 dia berganti partai dan masuk ke PKB. Ini partainya Caimin. Dan kemudian dia terpilih kembali menjadi anggota DPR di Riau itu pada periode 2019-2024 ya maksudnya. Tetapi kemudian pada tahun 2001 kemarin dia maju menjadi bupati di Pulau Meranti dan di Kabupaten Meranti, dan kemudian dia terpilih menjadi bupatinya.
Nah, yang menarik juga dari sisi politik kelihatannya ini dikabarkan dia akan loncat partai lagi. Ini dikabarkan dia akan pindah lagi sekarang ini ke PDIP sasarannya, dan dia disebut-sebut itu tengah berancang-ancang akan maju pada Pilgub Riau tahun 2024. Apakah sikapnya yang kita kontroversial ini bagian dari strategi branding dia untuk maju pada Pilgub 2024? Atau ya memang seperti itulah sikap dari Adil, karakter dari Adil yang dia bisa berkata dengan sangat keras dan dia tidak peduli meskipun berhadapan dengan para pejabat-pejabat dari pusat, selama dia merasa ketidakadilan maka dia suarakan. Silakan Anda menilai sendiri apakah memang perlakuan pusat selama ini tidak adil dan daerah kemudian diam saja, makanya kemudian ketika ada muncul figur seperti Adil ini banyak sekali didukung. Saya baca komentar-komentar di konten-konten di FNN itu mereka warga yang mengaku warga Riau mengaku bahwa mendukung sikap yang disampaikan oleh Muhammad Adil ini. Saya Subno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.